Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya? Oh ya, Lase mau ngucapin selamat tahun baru 2022 ya. Kita bersyukur kalau Tuhan tetap memelihara hidup kita, bahkan sampai kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ayo, kita harus lebih semangat lagi. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita nyanyi sama-sama ya, dari terbit matahari. Pakai gerakannya ya. Anak-anak pasti bisa kan? Ayo kita nyanyi sama-sama, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo, sekarang kita mau doa. Anak-anak yang di rumah sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo, semuanya sikapnya yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan menyembah kepada Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami ini di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang ibadah sekolah minggu kami ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian matahari bersinar terang. Jangan lupa pakai gerakannya juga ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, anak-anak, Lase mau tanya nih, gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Ini gambar orang-orang banyak sekali. Nah, sekarang gambar yang kedua. Ayo, gambar apa? Ada yang tahu nggak? Itu gedung apa? Ya, betul.
itu gambar gedung-gedung yang dibangun oleh manusia. Wah, hebat ya. Manusia bisa membuat gedung-gedung yang besar-besar itu. Nah, Lause mau kasih tahu bahwa Tuhan yang menciptakan manusia itu lebih besar daripada alam semesta ini. Allah menciptakan manusia agar manusia mempunyai keturunan dan juga hidup bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah menciptakan tanaman-tanaman, pepohonan, bunga yang indah, pohon yang bisa berbuah. Juga Allah menciptakan hewan. Wah, hewannya juga banyak ya. Ada hewan yang hidup di dalam air, ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang bisa terbang. Nah, di hari ke-6 pada hari penciptaan, Allah menciptakan manusia. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran dirinya sendiri. Tentu saja manusia pertama yaitu Adam. Itu memang tidak terlihat atau nampak seperti Allah. Dan memang tidak ada seorang pun yang terlihat seperti Allah. Allah itu roh. Allah tidak memiliki tubuh seperti manusia. Tetapi seseorang dapat menjadi orang lain tanpa harus nampak seperti orang tersebut. Misalnya kita keturunan dari papa mama kita. Ada bagian wajah kita yang mirip mama atau papa kita. Itu sesuatu yang terlihat. Tapi ada juga bagian-bagian dari diri kita yang juga mirip dengan papa mama kita. Bisa misalnya ketika kita berbicara sangat mirip. Bisa atau misalnya sifat atau sikap kita yang juga terkadang mirip dengan papa atau mama kita. Nah, sekarang bagaimana Allah menciptakan manusia? Mari kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ayo anak-anak yang udah bisa baca, ikutan baca sama Lause. Yang masih kelas kecil bisa minta tolong papa atau mama untuk bantu membacakannya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, pembacaan kita cukup sampai di situ. Anak-anak bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Ketika itu Allah sendiri yang menciptakan manusia. Allah menciptakan tubuh Adam dari debu. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak, ketika Allah menciptakan Adam, kira-kira apa ya yang dapat dilakukan oleh Adam? Coba
Ada yang tahu nggak? Ya, Adam pasti dapat berjalan, dapat berlari, dapat tertawa, dapat berpikir, bahkan dapat mencintai Tuhan Allah serta berkomunikasi dengannya. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Adam dapat mengenal Allah dan mengasihinya. Allah memberikan kepada Adam tempat yang indah, yaitu Taman Eden. Taman yang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan, beragam binatang, ada banyak sungai-sungai. Dan Allah berkata kepada Adam agar Adam memelihara semuanya itu. Allah menunjukkan kepada Adam semua pohon yang penuh dengan buah dan mengatakan kepada Adam bahwa Adam dapat memakan buah dari semua pohon di taman tersebut kecuali ada satu pohon. Allah meminta agar Adam tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam taat dan mendengarkan ucapan Allah kepadanya. Lalu Allah membawa semua binatang yang telah diciptakan oleh Allah agar Adam dapat menamai mereka semua. Wah, menurut anak-anak, apa ya artinya ini? Ya, artinya Adam menamai binatang ciptaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia berbeda dengan hewan. Adam diberikan kepandaian untuk memberi nama semua hewan. Bukan sebaliknya, bukannya binatang yang memberi nama Adam. Dan Allah tahu bahwa Adam sendiri dan Adam membutuhkan seorang teman atau penolong. Maka Allah menciptakan seorang perempuan. Allah membuat Adam tidur nyenyak. Ketika Adam tertidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Dan dengan tulang tersebut, Allah menciptakan seorang perempuan. Allah menciptakan perempuan tersebut sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sama seperti Adam diciptakan. Ketika Allah menciptakan perempuan, nah kira-kira apa ya yang dapat dilakukan oleh perempuan itu? Ya, betul. Sama seperti Adam dong. Ia dapat berjalan, dapat berlari, dapat tertawa, berpikir, dan juga perempuan itu dapat menyayangi Allah serta berkomunikasi dengan Allah sama seperti Adam. Ketika Adam bangun dan melihat perempuan itu, Adam merasa senang. Adam tahu bahwa mereka saling memiliki. Allah telah memberikan seorang perempuan kepada Adam sebagai istrinya. Dan Adam menamainya Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Allah agar mereka mempercayai, mengasihi, dan melayani Allah. Manusia dapat bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah sudah berikan kepada manusia tersebut. Allah memberikan berkat anugerah, kekuatan, kesehatan, makanan, minuman, orang tua yang menyayangi kita, dan segala sesuatu yang baik yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan.
juga kita sebagai manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Ketika Allah memberikan tugas tanggung jawab kepada kita untuk kita laksanakan. Dan kita sebagai anak-anak, kita mempunyai tugas untuk taat kepada orang tua. Selain itu juga kita punya tugas untuk belajar. Juga yang terlebih lagi, kita menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, anak-anak, akhirnya dunia indah yang diciptakan Allah sudah lengkap. Allah sangat senang. Semua yang Allah ciptakan sangat baik. Lalu pada hari ketujuh, Allah beristirahat dari pekerjaannya. Ini bukan karena Allah capek ya, tetapi karena penciptaan itu sudah selesai, sehingga Allah beristirahat dan menguduskan hari ketujuh tersebut. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga kita menjadi anak Tuhan yang baik. Oke? Ayat hafalan untuk minggu ini dari kelas kecil sampai kelas besar itu semuanya sama. Terambil dari Mazmur 100 ayat 3a yang berbunyi, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Mari kita naikkan satu pujian yang berjudul T-A-A-T, taat. Ayo anak-anak di rumah ikutan nyanyi ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Anak-anak yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada kami. Ajar kami untuk kami selalu mengasihi-Mu dan menaati perintah-perintah-Mu. Ajar kami supaya kami selalu mempunyai hati yang baik. Berkati untuk Papa, Mama, dan juga saudara-saudara kami. Berkati untuk kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.